Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya kembali akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran matematika, materi merasionalkan bentuk akar, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 10 di semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Bonaventura SPD. Selamat datang kembali Bapak. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya kembali Pak di acara kita kali ini. Oke, materi kita saat ini adalah merasionalkan bentuk akar ya Pak. Iya benar. Ini mungkin ada hubungannya Pak ya dengan pertemuan sebelumnya kita tentang bentuk akar. Iya. Iya. Ini merupakan endingnya dari bentuk akar, dari iya. penyederhanaan bentuk akar. Dari yang pertama Ya. kita bisa ingat kembali. Kalau yang ini perkalian-perkalian yang seperti ini contohnya. Ya. Yang ini yang bagian atas ini belum ada sedikit pun dalam bentuk penyederhanaan. Ketika dia di bawahnya ada dalam bentuk akar, bagaimana cara kita menyelesaikan? Kalau di sini kan semua bilangannya di sini ya semua bilangan bulat semuanya. Ini pun sama, bilangan kalau toh ada pembaginya adalah pembagi bilangan bulat. Belum ada yang bilangan-bilangan dalam bentuk akar. Ini seperti ini, awalnya juga kelihatannya ini bisa disederhanakan dengan menggunakan merasionalkan bentuk akar, tetapi di bagian atas bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi belum sampai kita bisa menyederhanakan itu sudah bisa disederhanakan, karena dari akar 8 kita bisa sederhanakan menjadi 4 kali 2 gitu. Dan ini bentuk perkalian yang saya maksud di sini, pembaginya tidak ada sedikit pun yang artinya atas dan bawah ini bisa disederhanakan, bisa bagian bawah ini bisa dibagi sehingga hasilnya satu, sehingga kita belum ketemu yang namanya menyederhanakan, merasionalkan bentuk akar. Tetapi dasarnya ya di sini, ketika di bagian bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar ini kita bisa, saya pikir nanti di bagian merasionalkan bentuk akar pasti bisa, karena biasanya ada beberapa bilangan yang di bawahnya penyebutnya itu adalah akar. Dan itu harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Oke, baik. Berarti itu tadi keterkaitan Pak ya, Iya, penjelasan Bapak tadi barusan adalah keterkaitan antara bentuk akar materi kita sebelumnya dengan saat ini, yaitu Benar. merasionalkan bentuk akar. Baik Bapak, silahkan dilanjutkan. Kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, sini merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar artinya menjadikan penyebut pecahan bentuk akar menjadi bilangan rasional. Menjadi bilangan rasional. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bersama, menjadi bilangan rasional dan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut tersebut. Lalu kita akan lihat untuk A, B anggota bilangan rasional non negatif maka berlaku. Nah ini yang perlu kita kenali bersama, bilangan-bilangan seperti ini, bahwa ketika nanti penyebutnya di sana adalah akar A, sekawannya adalah ada yang menyebut sekawan, ada pun menyebut lawan. Saya pikir itu hanya bahasa saja, toh tetap maksudnya sama. Nah di sini akar A, di sini juga akar A. Lalu ketika nanti penyebutnya dia di sini A ditambah akar B, nanti sekawannya adalah A dikurang akar B. Selalu. Seandainya ini pun bisa terbalik. Misalkan di sini A dikurang akar B, nanti lawannya di sini A ditambah akar B. Ini bisa berlaku terbalik seperti itu. Ya ini pun sama. Akar A ditambah dengan akar B, ini sekawannya adalah sama dengan akar A dikurang akar B. Atau terbalik, misalnya di sini adalah yang tertulis di dalam soal adalah akar A dikurang akar B, maka sekawannya adalah akar A ditambah dengan akar B. Nah, kita akan lihat merasionalkan penyebut pecahan berikut ini dan sederhanakanlah. Nah, di sini yang saya bilang tadi bahwa di dalam soal itu nanti di bagian penyebutnya itu ada akar-akar yang kita tidak bisa keluarkan secara langsung dari akar. Misalnya akar 4 itu bisa langsung 2. Nah, di sini ada akar 3, akar 18 dan di bagian pembilangnya itu tidak ada bilangan-bilangan yang bisa membagi atau menyederhanakan dari penyebutnya supaya bisa hilang. Nah,
Sekarang kita akan lihat sama-sama contohnya yang nomor 1. Nah, di sini ini ada saya buat bantuan titik-titik di sini supaya kita tahu pengalinya. Kita mulai dari sini, dari di bagian bawah itu. Di bagian bawah ini akar 3, maka di sini ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari akar 3 itu adalah akar 3. Ketika di sini kita kalikan dengan sekawannya akar 3, maka di atas ini juga kita kalikan dengan akar 3. Nah, ini seperti ini. Jadi bagaimana caranya saya, sekali lagi kita lihat bagaimana caranya saya menentukan kok di sini akar 3. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita bisa kalikan dengan sekawannya. Ketika penyebutnya di sini akar A, maka kita kalikan dengan sekawannya adalah akar A. Kalau di sini A ditambah akar B, nanti sekawannya A dikurang akar B. Nah, di situ. Jadi di sini pentingnya kita memahami yang bagian sekawannya, sifat-sifat sekawannya tadi. Sehingga kalau ada pertanyaan kok bisa muncul akar 3 dari mana? Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya. Oke. Kita lihat sama-sama bagian atas 12 kali akar 3, kita posisikan seperti ini biar mudah memahami. Akar 3 kali akar 3. Kemudian di sini 12 dikali akar 3, 12 akar 3, dan di bagian penyebutnya adalah akar 9. Maka kita bisa tentukan di sini didapatkan akar 9 adalah 3. Maka ini akar 9 adalah 3. 3 di sini dari sini. Karena akar 9 itu kita langsung bisa keluarkan dari akar, yaitu 3 dari bentuk akar, kita sederhanakan. Lalu 12 dibagi 3. Nah, jadi ini 12 ini kita bagi dengan 3 sehingga didapatkan 4 akar 3. Lalu ini akar 18 kita tidak bisa, atau kita bisa lebih sederhana lagi dengan cara kita sederhanakan terlebih dahulu akar 18. Akar 18 tersebut merupakan 9 dikali 2. Sedangkan akar 9 kita tahu akar 9 adalah 3, maka kita ini ada muncul angka 3 di sini. Jadi akar 9 3, kemudian 2 yang tidak bisa kita keluarkan secara langsung dari bentuk akar, kita tetap tulis akar 2. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk sederhana seperti itu, kita tinggal kembali lagi ke konsep yang awal tadi, kita pahami yang bagian sekawannya. Jadi di sana ada 3 akar 2, lalu sekawannya berapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi di sana saya buat titik-titik di situ, itu untuk supaya kita bisa berpikir bahwa di sanalah tempat kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Nah, di sini karena 3 akar 2, ini sekawannya kita bisa tulis akar 2. Bawahnya dikali akar 2, maka atas pun kita kalikan dengan akar 2. Sehingga 6 dikali akar 2 kita posisikan seperti ini supaya kita mudah memahami. Kemudian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut kita kalikan. 6 dikali akar 2 maka 6 akar 2. Kemudian di bagian bawah 3 akar 2 dikali akar 2 maka 3 dikali akar 4. Dan kita tahu akar 4 di sini, akar 4 di sini ini kita bisa sederhanakan, kita bisa keluarkan dari bentuk akar menjadi 2. Ya, menjadi 2. Inilah bilangannya. Lalu di sini ini fungsinya kita menyederhanakan supaya dia bisa sesederhana ini. Jadi 3 dikali 2. Jadi 3 dikali 2 didapatkan 6. Gitu. Dan kita tahu di sini di bagian pembilang juga ada 6, bilangan 6. Kemudian di bagian penyebut juga ada 6. Sehingga mereka bisa saling bagi. 6 bagi 6 itu 1. Maka tinggal didapatkan adalah akar 2 dengan koefisien di depan akar 2 adalah 1. Lalu ini 5/2 akar 3. Nah, ini langsung kita bisa sederhanakan. Karena apa? Ini kita tidak perlu menyederhanakan bilangan yang ada di dalam akar,
tetapi kita bisa langsung mengalihkan dengan sekawannya. Nah, sini ada tanda negatif. Berarti nanti lawannya pasti di sini tanda positif, benar. Pasti tanda positif. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kalau bawahnya dikali dengan ini, berarti atasnya juga dikalikan dengan sekawannya yang sama. Nah, ini waktu kita pelajaran kelas 7 aljabar pertama kali di SMP, itu pernah diajarkan dalam bentuk yang seperti ini. Artinya ini kita bisa tebak hasil dari penyebutnya. Caranya bagaimana? Ini ada sebuah catatan. Ini merupakan perkalian seperti ini. Perkalian 2 suku. Ini kalau di kelas 8 ini pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Kalau di sini ke sana kita faktorkan, kalau ini ke sini itu kita kalikan. Maka kita bisa tebak kalau ini bilangan A, ini bilangan B, itu sama, berarti di sini 2, di sini 3, akar 3. A-nya itu kita misalkan 2, kemudian B-nya itu kita misalkan akar 3. Kemudian di sini kita kalikan dengan 2 dikali akar 3. Sehingga sebagai A dan B, A-nya adalah 2 sekali lagi, B-nya adalah akar 3, sama, kita kalikan. Tapi kalau kita kalikan secara manual, kita membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu di sini kita ada sebuah catatan kecil yang kita bisa manfaatkan supaya nanti kita tidak ada kesalahan atau tidak pahamnya terlalu jauh. Dalam hal ini catatannya, bentuk ini, perkalian ini kita bisa lakukan penyederhanaan dengan bentuk yang sederhana, yaitu kita manfaatkan ini. Kita manfaatkan bentuk ini. Kita bisa memanfaatkan bentuk ini. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu A-nya adalah 2, maka di sini kita tulis 2 dikuadratkan. Hasilnya 4. Lalu yang B, di sini ada akar 3, maka di sini akar 3 kita kuadratkan. Sehingga hasilnya adalah akar 3 dikuadratkan itu 3, sehingga 4 dikurang 3 adalah 1. Nah, itu nanti sehingga kita bisa lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kok bisa tiba-tiba di sini muncul 4 akar 3, itu dari mana? Nah, di sini kita sudah ada dapat penjelasannya, catatan kecil. Artinya tanpa kita kalikan seperti waktu kita dulu diajari guru-guru kita di SMP kelas 7, kita kalikan satu persatu. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Oleh sebab itu kita bisa gunakan yang bagian ini saja. Jadi A dikuadratkan dikurang B dikuadratkan. Nah, kita bisa lihat ini. Sehingga ini ada A dikurang 3. Nah, ini. Kalau ada 4 dikurang 3, nah di sini asalnya dari sini 4 dikurang 3. Lalu setelah ini bawahnya 1, artinya sudah tidak perlu kita pusingkan lagi di bagian penyebutnya karena dia sudah sederhana, sehingga berapapun itu bilangan dibagi 1 kan bilangan itu sendiri, sehingga kita tinggal pikirkan yang paling atas, yang pembilangnya. Di bagian pembilang ini ada perkalian yang kita bisa kalikan ke dalam 5 kali 2, 5 kali akar 3, jadi kita kalikan ke dalam sehingga didapatkan 5 kali 2 adalah 10, kemudian 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Nah, dengan demikian hasilnya itu adalah 10 ditambah 5 akar 3. Itu yang paling sederhana ketika kita merasionalkan dari bentuk seperti itu. Nah, kita akan lihat coba soal yang lain. Nah, ini pun sama, kita langsung bisa tebak sama-sama. Sekawannya berarti dia di sana, kalau di sana positif berarti sekawannya kita harus negatif. Sehingga di sini didapatkan akar 5 dikurang akar 3. Kalau bawahnya di sini dikalikan dengan bilangan ini, berarti atasnya juga sama, kita kalikan dengan yang sama dengan bilangan yang sama. Nah, kita cermati yang bagian bawah. Nah, ini ada sebuah catatan. Nah, ini ada catatan yang pertama, kalau ini kita yang atas ini negatif, kita tidak bisa pakai cara yang tadi. Yang itu hanya berlaku untuk yang satu positif, satu negatif. Nah, ini kita kalikan seperti biasa manual. Tetapi kalau yang perkalian ini itu A dikurang B dikuadratkan, mau ditambah atau dikurangkan, bedanya hanya di tanda ini.
Jadi A kuadrat dikurang 2AB plus B kuadrat. Kalau di sini plus berarti di sini ikut plus. Untuk mudah memahaminya. Oleh sebab itu, dari bentuk seperti ini 5 akar 5 dikurang akar 3 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3, itu bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus ini. Bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi sebagai A-nya adalah akar 5, kemudian sebagai B-nya adalah akar 3. Sehingga 5 dikuadratkan adalah 5. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15, berarti di sini akar 15 ditambah akar 3 dikuadratkan, yaitu akar 3 atau akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, sehingga dari bentuk awal ini kita bisa sederhanakan, sehingga di sini 5 dikurang 2 akar 15 ditambah 3. Sementara ini dulu, nanti kita akan letakkan sana untuk disederhanakan. Untuk di bagian bawah tiba-tiba di sini juga muncul. Kenapa kok bisa 5 dikurang 3? Dari mana? Nah, ini kita tetap gunakan konsep yang tadi. Kalau di kelas 8 SMP kita diajari memfaktoran selisih 2 kuadrat. Nah, disinilah hasil dari pelajaran kita di SMP dulu kita bisa manfaatkan di sini. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat ini berlaku ketika di sini salah satu positif, salah satu negatif. Maka sebagai A-nya adalah akar 5, sebagai B-nya adalah akar 3. Kita masukkan. Jadi akar 5 dikuadratkan itu 5 atau akar 25. Akar 25 itu adalah 5, maka kita bisa tulis 5 langsung. Kemudian di sini akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9, maka kita akar 9 adalah 3. Kita sederhanakan demikian. Sehingga bisa tertulis di sini 5 dikurang 3. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau kita menjumlahkan tadi, kita ingat bahwa harus yang kita jumlahkan akar itu harus memiliki yang di dalamnya itu memiliki bilangan yang sama. Tetapi di sini hanya satu-satunya yang bentuk akar adalah yang 15 ini. Oleh sebab itu ini tidak bisa kita jumlahkan dengan manapun. Nah, sehingga yang kita jumlahkan hanya yang konstanta. Di sini ada 5, di sini ada 3. Sehingga 5 ditambah 3, nah, nanti dikurang 2 akar 15. Sehingga di sini ada 8 dikurang 2 akar 15. Dan ini nggak bisa. Oh, ini 8 dikurang 2 akar 15 menjadi 6 akar 15. Itu sama. Karena kembali lagi kita ingat proses kita menjumlahkan bentuk-bentuk akar di awal di pertemuan yang lalu. Nah, sehingga di sini kita bisa sederhanakan. Di sini 8 dan 2, di sini kita bisa sederhanakan. Faktornya 8 dan 2 adalah di sini 2. Jadi 2 dikali 4 itu ketemu 8. Kemudian 2 dikali 1 itu ketemu 1. Sehingga kalau kita kalikan itu akan kembali ke sini. Ini kita distributifkan. Faktoran distributif. Nah, sehingga 2 di bagian depan ini bisa kita sederhanakan dengan 2 di sini, atau 2 bagi 2 itu adalah hasilnya 1. Jadi yang perlu kita ingat sekali lagi, konsep-konsep perkalian yang seperti ini yang pernah kita pelajari di kelas 8 SMP dulu. Jadi ada distributif, ada pemfaktoran distributif, selisih 2 kuadrat. Ini sangat berguna sekali. Jadi seandainya kita punya waktu, kita bisa buka lagi memori kita, sehingga itu akan sangat membantu sekali dalam proses kita belajar saat ini. Berarti memang ada kesinambungan ya Pak. Benar, ya? ya. Setuju, 8 hingga SMA itu juga masih sangat berguna sekali. Meskipun ya mungkin persentasenya memang kecil, tetapi ini sangat dibutuhkan sekali. Karena memang kalau tidak paham itu ini tidak paham, tidak akan jalan juga. Tidak akan bisa dikerjakan. Benar. Meskipun dalam secara konsep ini menyederhanakan, merasionalkan dari bentuk akar, bisa tahu konsep. Oh, ini kita kalikan dengan sekawannya. Memang benar bisa tahu itu, tetapi dalam proses penyederhanaan yang seperti ini tidak paham, yang pelajaran-pelajaran dulu waktu kita SMP kita tidak pahami lagi, ini pasti akan jadi masalah. Artinya proses hasil akhir kita nggak akan dapatkan. Demikian. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak ini Pak, penjelasannya sangat pembahasannya sangat jelas sekali. Terima kasih. Semoga nih adik-adik berguna ya buat kita semua ya, terutama adik di SMK kelas 10 ini. Ya, semoga setelah
menonton acara ini Pak ya, lebih paham lagi tentang materi merasionalkan bentuk akar. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ya. juga Ibu. Demikian pemirsa pembahasan materi merasionalkan bentuk akar yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 10 di semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Maya Trisya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.